وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami ALC TV. Kali ini kita akan menceritakan tentang Sayyidah Aisyah wal khailu bil ajnihah, yaitu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boneka Pegasus ataupun kuda yang bersayap. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, kitab Adab, bab bermain dengan al-banat, yaitu boneka atau mainan. Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis ini dengan redaksi dari beliau sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pulang dari sebuah peperangan, apakah itu Khaybar ataupun Hunain atau Tabuk, dalam pendapat yang berbeda. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dan melihat Sayyidah Aisyah, lalu melihat ke dalam sebuah rak. Di situ Sayyidah Aisyah dengan mainan-mainannya, boneka-bonekanya. Lalu Rasulullah melihat, apa itu wahai Sayyidah Aisyah? Ketika tersikap rak tersebut oleh angin, lalu beliau melihat mainan-mainan dan boneka. Kata Sayyidah Aisyah, hiya banati, itu adalah mainan-mainanku, boneka-bonekaku. Lalu Rasulullah melihat ada satu mainan yang agak aneh, dan beliau bertanya, lalu yang aku lihat itu apa? Itu adalah kuda. Kemudian Rasulullah mengatakan, lalu di atas kuda itu apa? Itu sayap. Sayap di atas kuda itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyergah perkataan dari Sayyidah Aisyah, apakah kuda bersayap? Nah, lalu Sayyidah Aisyah menjawab, tidakkah baginda mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sebuah kuda yang memiliki dua sayap? Maka Rasulullah mendengar jawaban dari Sayyidah Aisyah itu, beliau tertawa. Sampai dalam riwayat ini Sayyidah Aisyah mengatakan, sampai aku melihat gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking beliau gembira dan tertawa atas jawaban daripada Sayyidah Aisyah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini, dalam kisah ini, kita bisa memetik beberapa hal. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tersebut menjelaskan yang pertama tentang dibolehkannya mengambil sebuah benda yang berjisim dijadikan sebagai mainan selama itu tidak diharamkan, dan ini mengecualikan beberapa hadis yang umum atau mentakhsiskan, mengkhususkan beberapa hadis yang umum tentang haramnya menggunakan boneka-boneka atau patung-patung yang berjisim. Dan ini dikhususkan sehingga ulama mengatakan diperbolehkan kecuali itu adalah binatang yang diharamkan, seperti anjing, seperti babi, dan binatang-binatang yang diharamkan yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita ambil pelajaran. Yang kedua adalah bahwasanya Sayyidah Aisyah memiliki kontribusi yang sangat besar dan perannya di dalam syariat Islam. Buktinya, selain beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang wanita atau tentang hal-hal yang terkait dengan wanita yang langsung ditanyakan kepada Rasulullah, dan ini menjadi referensi terhadap orang-orang perempuan atau wanita-wanita hari ini yang mencari pengetahuan tentang hukum-hukum agama terkait dengan kewanitaan. Dan juga Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah menikahinya di dalam keadaan yang masih belia, jadi banyak juga meriwayatkan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Badar di dalam mensyarah hadis ini, dalam menjelaskan hadis ini mengatakan, seorang anak perempuan ketika mainannya itu ada di antara salah satu banyak daripada boneka-boneka yang lain, ada boneka berbentuk kuda, unta, dan sebagainya, mobil-mobilan atau dan lain, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi yang tidak wajar itu adalah ketika dia memiliki banyak mainan yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Artinya apabila anak laki-laki punya banyak boneka perempuan, lalu mobil-mobilannya cuma satu, itu tidak wajar. Atau sebaliknya,
Maka kepemilikan Sayyidah Aisyah terhadap boneka yang dibuat dari kain dan berbentuk kuda dengan sayap, maka ini adalah hal yang wajar di antara mainan-mainan boneka yang lain. Kemudian yang keempat, kita bisa memahami bahwasanya ketika Rasulullah SAW tertawa, ketika apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah tentang kuda yang bersayap, tertawanya Rasulullah bukan sembarang tertawa. Senyumnya Rasulullah bukan senyum sembarangan. Diamnya Rasulullah bukan diam sembarangan. Tetapi ini menjadi hadis takriri, pengakuan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak akan diam kalau itu adalah satu hal yang batil atau tidak benar. Maka hadis ini menguatkan tentang kisah daripada Sayyidah Aisyah ini yang menceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sebuah kuda yang bisa terbang dan memiliki dua sayap atau Pegasus di dalam mitos Yunani kuno. Akan tetapi ini di dalam syariat kita diakui dengan hadis ini. Dan ada satu hadis lagi yang menguatkan, yang diriwayatkan di dalam Syarhul Manawi karangan daripada Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Beliau menjelaskan sebuah hadis daripada Abdurrahman bin Sa'idah yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sangat mencintai al-khail, yaitu kuda. Apakah di surga itu ada kuda? Nah, lalu Rasulullah menjawab, apabila engkau masuk surga, maka engkau akan mendapatkan sebuah kuda, dan yang kau miliki kuda tersebut bersayap, dia akan membawamu kemana saja. Maka ini membenarkan tentang keberadaan kuda tersebut. Akan tetapi pada masa Nabi Sulaiman mungkin kudanya sudah hanya dikhususkan beberapa saja untuk mengangkat derajat Nabi Sulaiman sebagai pimpinan dan kepala daripada manusia, jin, dan binatang-binatang yang lain. Dan ini merupakan kekhususan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah setiap kisah yang kita sampaikan ini, yang pertama, ini bukan mitos, ini bukan satu hal yang bohong belaka atau karangan fiksi dan sebagainya. Akan tetapi ini sesuai dengan hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan beberapa sahabat yang lain, sehingga kita bisa mengambil ilmu dan i'tibar bahwasanya luas sekali pemahaman umat Islam, luas sekali tentang pengetahuan umat Islam yang perlu kita kaji kembali, karena itu merupakan wawasan di dalam kita menjalankan kehidupan kita di dunia untuk persiapan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis ini, kisah ini dapat menginspirasi kita untuk terus membaca, untuk terus menggali dan menambah wawasan kita di dalam ilmu agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.